Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mas Agus Akbar beserta rekan saya yaitu Saiful Mila. Di sini kami dari Universitas Muhammadiyah Bandung dari Prodi Teknik Informatika kelas IF 24B akan mempresentasikan tugas kelompok UAS struktur data mengenai membuat program C++ pada graf. Next. Di sini kami akan membahas dua program, yaitu program Floyd Parcel, yaitu mencari jarak terpendek, dan juga Dijkstra, jalur terpendek untuk graf berbobot non-negatif. Baik, lanjut. Baik, di sini materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Yaitu pertama mengenai Floyd Parcel. Floyd Parcel merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk mencari jarak terpendek antara semua pasangan simpul atau node dalam sebuah graf yang berbobot. Nah, Floyd Warshall juga cocok digunakan baik itu untuk graf yang berarah ataupun tak berarah, yaitu undirected atau directed graph, dan juga dapat menangani bobot negatif asalkan tidak ada siklus negatif. Baik, lanjut. Baik, di sini ini merupakan contoh programnya. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai header dan juga inisialisasinya. Seperti yang Anda lihat di kolom baris ke-6, di situ terdapat INF 1E9, itu artinya 1 miliar, itu digunakan sebagai angka besar untuk menandai simpul yang tidak memiliki jalur langsung. Lalu ada include vector, digunakan untuk menyimpan matriks sebagai array 2 di dimensi dinamis. Lalu di situ ada void print matrix. Itu fungsi print matrix itu berfungsi sebagai digunakan untuk mencetak hasil akhir matriks jarak terpendek, dan jika jarak INF berarti tidak ada jalur antara simpul tersebut, atau ditampilkan sebagai INX. Next. Lalu ada fungsi dari Floyd Warshall. Nah, di sini this adalah matriks jarak yang akan diupdate selama proses algoritma. Lalu ada ukuran V menyesuaikan dengan jumlah simpul yang dimasukkan. Nah, lalu pada baris kolom ke-25 ini adalah inti dari algoritma Floyd Warshall, yaitu K sebagai simpul perantara, lalu ada I sebagai simpul asal, dan juga ada J sebagai simpul tujuan. Itu berfungsi sebagai pengecek apakah jalur I ke K dan ke J itu lebih pendek daripada I ke J atau langsung. Nah, jika iya maka nilai diupdate. Lalu pada baris kolom ke 34, nah, di situ setelah perhitungan selesai, maka hasilnya dicetak menggunakan fungsi print matrix. Nah, jadi fungsi di 435 itu sebagai mencetak dari fungsinya. Lalu next. Nah, lalu pada bagian fungsi main, ini input jumlah simpul atau matrix graph dibuat berukuran V kali V. Nah, itu pengguna menginput matriks bobot graf atau graf I, J. Program memanggil fungsi Floyd Warshall untuk memproses data tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu kode ini menerapkan Floyd Warshall dengan baik, mudah dibaca dan fleksibel karena menggunakan vektor, dan juga bisa dipakai untuk graf berarah ataupun tak berarah, yaitu directed graph atau undirected yang tidak memiliki siklus negatif. Oke, baik, next. Nah, ini hasil dari programnya. Outputnya gitu ya. Nah, pada bagian output ini baris 0 jarak dari simpul ke 0 lainnya. Bukan. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang ini dulu. Input dari vertex. Nah, di sini saya memasukkan vertex berangka 4. Yang artinya matriks bobot graf berukuran 4 kali 4. Lalu di dalam inputan itu terdapat
angka 1 miliar itu adalah tanda digunakan sebagai tanda INF atau tak terhubung. Lalu ada simpul node dinomori dari 0 sampai 3. Di sini sedikit saya jelaskan dari setiap barisnya, yaitu pada baris 0, jarak dari simpul 0 ke simpul lainnya, yaitu 0 ke 1 sama dengan 5, lalu ada 1 ke 2 sama dengan 8, dan 0 ke 3 sama dengan 9. Lalu pada baris ke-1 dari simpul 1, yaitu 1 ke 2 sama dengan 3, lalu ada 1 ke 3 sama dengan 4. Lalu pada baris kedua dari simpul 2, yaitu ada 2 ke 3 sama dengan 1, dan baris 3 tidak ada jalur dari simpul 3 ke simpul lain. Nah, seperti itu. Jadi program ini berhasil mencari semua pasangan jarak terpendek dan fluid warsal jika INF berarti ada jalur yang bisa ditempuh antar dua simpul tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saiful Mila. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Dijkstra, jalur terpendek untuk graf berbobot non-negatif. Penjelasan singkatnya adalah Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek dari suatu titik sumber ke semua simpul lainnya pada graf dengan bobot non-negatif. Ciri-cirinya cocok untuk graf berbobot positif atau nol, tidak bekerja pada graf dengan bobot negatif. Umumnya digunakan untuk struktur data priority queue agar lebih efisien. Ini untuk contoh programnya yang dimana di baris ke-7 itu ada const int inf. Const int inf itu digunakan sebagai nilai awak jarak atau tak terjangkau sebelum diperbarui. Dan di kolom 9 itu ada void Dijkstra yang dimana start itu node awal itu misalnya O, dan graph adalah untuk agency list untuk representasi graph, dan untuk disk vektor yang menyimpan jarak terpendek dari node ke semua node. Lanjut. Dan di sini ada int main, intv. Di baris ke bentar. Di baris ke-28 ada intv sama dengan 5, yaitu kegunaannya buat graf dengan 5 simpul atau dalam kolomnya 0 sampai 4. Baik, seperti yang ini ada sebuah program dan ini hasil outputnya. Nah, saya akan menjelaskan hasil outputnya di sini. Nah, jadi ini tuh graf dari sebuah Dijkstra. Struktur grafnya yaitu dari node O terhubung ke node 1 dengan bobot 2, node 2 dengan bobot 4, node 2 dengan bobot 4, node 1 terhubung ke node 3 dengan bobot 7, dan node 4 dengan bobot 3. Dan node 2 terhubung ke node 4 dengan bobot 5 seperti digambar. Dan algoritma Dijkstra dari simpul 0, Dijkstra mencari jalur dengan bobot minimum dari simpul asal ke semua simpul lain. Langkah-langkah perhitungannya mulai dari node 0. Dari node 0 ke node 1 yaitu node sama dengan 2. Jadi dari 0 itu tidak ke 1 dulu, jadi dari 0 langsung ke 2, jadi sama dengannya 0. Dan juga dari node 0 ke node 2, jadi tidak melewati 2 langsung ke 4, jadi 0 tambah 4 sama dengan 4.
Sementara itu dari node 1 ke node 3, 2 ditambah 7 sama dengan 9. Dan dari node 1 ke node 4 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan dari node 2 ke node 4, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Lanjut, dan di sini ada, ini perhitungan yang tadi ya. Jadi kesimpulannya dari Dijkstra graph ini adalah kesimpulan dari program Dijkstra adalah tujuan programnya untuk mencari jarak terpendek dari simbol asal, gerak asal dan Dijkstra ini hanya bekerja pada graf dengan bobot non-negatif dan sangat cocok untuk graf yang jaraknya dihitung seperti jaringan jalan, jaringan komputer, dan lain-lain. Sekian dari graf Dijkstra. Saya kembalikan ke Marshall. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan ataupun kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian yang bisa kami sampaikan. Hidup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.